stand up, please. Ready? 1, 2, 3. Good morning, sir. Okay, good morning, guys. Good morning. How are you today? I'm fine. You and you? Silakan duduk. Baik, sekali. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Ada yang tahu kali-kali? Oke, sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran kita dengan diawali dengan doa. Satu orang pimpin dulu. Ya, doa. Semuanya berdiri dulu. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita ucapkan hati yang pantas untuk berdoa. Oke, jadi topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text atau teks deskripsi? Ada yang tahu? Oke, bisa dalam bahasa Indonesia juga bisa. Oke, Anu silakan. Apa itu teks deskripsi atau descriptive text? Teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan seseorang. Oke, mungkin ada yang orang lain. Ada lagi? Iya, jadi benar apa yang dibilang dengan Hanu tadi, itu mendeskripsikan orang. Jadi teks deskripsi itu adik-adik, objeknya itu bisa orang, bisa juga tempat, atau bisa juga benda. Nah, kita pelajari descriptive text ini untuk understanding how to describe people, animals, place, and things effectively. Jadi kita mempelajari ini untuk memahami bagaimana cara untuk mendeskripsikan orang, binatang, tempat secara efektif. Nah, yang pertama kita belajar tentang definisi. What is the descriptive text? Okay, like descriptive text is a text that describes a particular person, place, animals, or thing in detail so that the reader can imagine it clearly. Jadi, descriptive text adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan seseorang, seperti yang Hanul bilang tadi, mendeskripsikan orang, atau tempat, bisa juga hewan, dan juga bisa juga benda. Namun adik-adik, dalam descriptive text itu kita hanya lebih spesifik saja, tidak secara umum. Contohnya, kita mendeskripsikan sebuah kucing. Nah, jadi di sini kita hanya mendeskripsikan kucing yang kita pelihara, atau hanya seekor kucing, bukan secara umum tentang kucing yang ada di dunia ini. Kemudian tujuan dari descriptive text. Tujuan dari descriptive text jadi spesifiknya itu ada dua, yaitu to describe something or someone specifically and clearly. Kemudian the second one, to help readers visually what is being described. Jadi artinya itu untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang secara spesifik yang jelas. Nah, seperti yang dijelaskan dari awal tadi, dia itu lebih spesifik, tidak secara umum. Misalnya, saya menjelaskan di dalam ruangan kelas, menjelaskan tentang Leon. Nah, misalnya saya duduk Leon di depan. Halo teman-teman, ini adalah teman saya. This is my best friend. Namanya Leon. Jenis model rambutnya seperti ini, dia berasal dari sini, postur tubuhnya begini-begini. Pokoknya menceritakan tentang Leon, entah dari fisiknya kah, atau dari sifatnya kah, gitu. Oke, paham tuh? Oke. Kemudian gender structure. Yang pertama itu identification. Jadi adik-adik
dalam teks deskripsi itu ada dua ya. Yang perlu kita pelajari itu genre instruksinya itu ada dua. Yang pertama itu identification. Identification itu atau identifikasi itu biasanya dia berada di awal kalimat dalam suatu paragraf. Kemudian paragraf selanjutnya atau kalimat selanjutnya itu merupakan description. Nah, ini identification, introduction of the object or subject to be described. Nah, dari sini merupakan pengenalan suatu objek. Misalnya tadi saya menceritakan sekolah ini. Dalam kalimat pertama dia menceritakan atau memperkenalkan objek yang dia bicarakan. Misalnya SMP Negeri 2 Lagarbo. Kemudian English feature. Jadi bahasa yang digunakan dalam descriptive text. Jadi yang pertama dia simple present tense. Kenapa simple present tense? Karena dia itu fakta. Faktanya umum. Kemudian noun phrase, adjektif. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi. Yang digunakan dalam descriptive text itu adalah adjektif atau kata sifat. Kemudian ada key verbs. Di dalam itu ada is, are, has, have, look, atau see. Itu merupakan kata penghubung. Nah, ini adalah tipe-tipe descriptive text. Yang pertama itu tadi ada people, animals, ada place, kemudian ada proses, ada benda ya. Itu adalah objek-objek yang kita gunakan ketika mendeskripsikan teks. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Deskripsi tentang SMP Negeri Lagarbo. Mungkin satu orang bisa apa? Baca dulu. Halo, bisa baca? Identification. SMP Negeri Lagarbo is a public junior high school in Lagarbo district at Nusa Tenggara. Description. Fund is 1979 with 909 student and 59 teacher. It offers good facilities and various extracurricular activities with experiments at provincial and national level. Oke, jadi lihat perhatikan di sini salah satu contohnya. Nah, ini adalah SMP Negeri 2 Lagarbo. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks deskripsi. Nah, kita lihat di sini ada identification dengan description. Nah, di bagian identification-nya ini yang dikaji, kita membahas atau menggambarkan pengenalan sekolah. Nah, jadi di situ akan pembaca akan mengetahui jadi nama sekolah ini adalah ini. Dia berada di tempat ini lokasinya. Itu merupakan identification. Kemudian bagian deskripsi. Dia di sini mendeskripsikan sekolah ini. Misalnya ini dia bercerita bahwa sekolah ini berdiri pada tahun sekian. Nah, selanjutnya contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh deskripsi sebuah kucing. Contoh identification. I have a cat like a snowy. Description. It is very cute and playful. Molly has soft white fur and beautiful blue eyes. She loves to play with the yard and often sleeps under the sofa. Her favorite food is fish and she enjoys eating milk. Molly is friendly and always follows me around the house. Molly is not just a pet for me. She is part of my family. I love her very much. Oke, dari sini adik-adik, di bagian identifikasi kan, identifikasinya seperti yang dijelaskan dari awal tadi, dia memberikan pengenalan. Nah, dia menceritakan sini, namanya itu Snowy. Kemudian bagian description, yang pertama ada kata sifatnya, kata adjektifnya. She is very cute and playful. Nah, ini adalah bagian description yang menceritakan yang pertama tadi. Misalnya dari segi fisiknya, kemudian dari bagian warnanya, postur tubuhnya, makanan yang dia suka. Oke, sekarang bagian conclusion. Descriptive text is very important to familiarize students with described objectivity by using the right structure and using elements. Students can create informative and interactive writing. Jadi descriptive text itu sangat penting ya. Untuk membiasakan siswa menggambarkan objek secara rinci. Kemudian dengan menggunakan struktur
pembahasan yang tepat, siswa dapat membuat tulisan yang informatif dan menarik. Nah, ini melatih kalian juga untuk bagian writing atau penulisan. Jadi di sini, ketika kamu membuat teks deskripsi dan orang akan membacanya, di situ orang akan bisa menggunakan mereka punya imajinasi. Nah, misalnya tadi saya menceritakan atau mendeskripsikan sekolah ini tadi. Nah, jadi di sini adik-adik, sebagai pembaca atau orang yang membacakan teks ini, dia bisa menggunakan dia punya imajinasi. Oh, dari model sekolahnya seperti ini, dia berdiri pada ini. Nah, di dalamnya ada ini. Nah, namun di sini saya hanya lebih spesifik saja, tidak menceritakan semua, tidak mendeskripsikan semua. Oke, jadi adik-adik, sampai sini saja kita punya materi tentang deskripsi. Berikutnya, mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, ya. Jadi kalian kan sudah duduk di dalam kelompok. Jadi dari kelompok sini kita buat sesi tanya jawab. Misalnya dari kelompok sini memberi pertanyaan, dari kelompok sini yang memberi jawaban. Begitu juga selanjutnya. Oke, kita mulai. Jadi terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Jadi pertanyaannya, how can you identify if a text is a descriptive text? Okay, how can you identify if a text is a descriptive text? Okay. Mungkin ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawabnya? Oke, Leoni, silakan. Okay, thanks for the description given to me. By checking if it describes someone or something using detailed information and adjective. Okay, thank you. Oke, sekarang siapa yang mau beri pertanyaan lagi? Ya, silakan. Terima kasih Bapak telah memberikan saya kesempatan. Pertanyaan saya adalah, what makes the description part different from the identification part? Oke, ada yang bisa jawabnya? Saya Pak. Silakan. Halo. Okay, thanks for the description given to me. The description gives details while the identification introduces the subject. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi? Kelompok berapa silakan? Oke, untuk kelompok keempat. Why do we ask adjective in description text? Why do Why do we ask adjective in descriptive text? descriptive text? Oke, silakan kelompok keempat. Take of information everything. Given to me. Ulang. Sumi apa? Make the description clear and more intelligible. Oke, kelompok lagi siapa yang memberikan pertanyaan? Oke, kelompok dua. Silakan. If you want to describe your classroom, what shall you write first? Ulang pertanyaannya. If you want to describe your classroom, what shall you write first? If you want to describe your classroom, what should you write first? Thank you for the results. Start with the introduction of the classroom. Identification. Ya. Jadi, jika kamu ingin mendeskripsikan ruang kelas, apa yang harus kamu tulis itu dulu? Jadi itu tadi, seperti di penjelasannya, kamu mulai dengan identifikasi. Kamu buat pengenalan dulu. Ada lagi? Sekarang kita buat contoh di depan ya. Hanur dengan Arka lagi. Buat contoh di depan untuk kita diskusikan.
sekarang di sini yang mendeskripsikan itu Andre. Nah, perlu diingatkan tadi. Tidak boleh ketawa. Perlu diingatkan tadi. Itu dimulai dari identification. Identification itu jadi apa? Apa isinya? Kemudian description. Kamu langsung saja dan buat pengenalan. Kalau teman-teman dia teman saya namanya ini. Kemudian kamu ceritakan lagi dari rambutnya begini, kulitnya begini, dia orangnya begini, sifatnya begini. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah berikan kepada kami. Di sini saya akan mendeskripsikan teman saya. Teman saya bernama Aka. Oke, terus. Di sini dia punya warna kulit agak sedikit hitam. Dia orangnya sedikit nakal. Sifatnya baik, tetapi kadang juga menjengkelkan kita. Yang kedua, dia tinggi. Dia punya hidung mancung. Dia punya warna rambut hitam. Tidak. Sekarang Arka yang mendeskripsikan Anda. Halo teman-teman, saya akan mendeskripsikan teman saya. Teman saya ini bernama Handu. Dia berasal dari Goa. Dia orangnya tidak tinggi. Rambut panjang, memiliki rambut yang panjang, memiliki kulit yang cerah. Sifatnya baik, tapi kadang juga cepat emosi. Dan orangnya tidak pernah pelit dan juga tidak sombong. Dia sangat baik. Dia juga sopan. Dia tidak pernah memilih dalam berteman. Oke. Nah, dan Oke. Kamu sudah. Buatkan deskripsi teman. Lanjutlah. Bisa juga kamu deskripsikan teman siapa? Teman-teman bukan. Boleh juga, saya lihat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ini saya akan mendeskripsikan kepada kalian tentang teman saya yang bernama Yudi. Siapa? Perkenalkan nama dia Francisco Diadiano. Francisco Diadiano berkebutuhan tinggi. Secara fisik dia badannya tinggi, kulit hitam manis, hidung mancung, rambut begitu bobek dan berwarna hitam, dan anaknya baik. Secara sifatnya baik, tidak sombong dan ramah. Sekarang lalu siapa lagi? Yang lain benar, yang lain benar. Terus. Selamat pagi teman-teman. Kami Dalam tawas. saya akan mendeskripsikan teman saya yang bernama Bos. nama panjangnya adalah Giovanni Raditya Putra Herianto. Dia berasal dari Masokolo. Secara sifat anaknya baik, tetapi juga sering mengejek. Secara fisik Radit tidak terlalu tinggi. Memiliki pipi yang besar. Bentuk mukanya bulat. Dan rambutnya agak Baik, itu sudah terjadi lagi. Mari kita tentang deskripsi. Nah, dengarkan langkah-langkah kamu membuat deskripsi teks. Yang pertama itu kamu harus tunjukkan objek apa yang ingin kamu deskripsikan. Lalu setelah itu kamu buat deskripsi. Oke? Nah, sekarang kerjakan tugasnya.